Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anakku kelas 10. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini masih berjumpa kembali dengan Ibu Riza untuk pembelajaran PABB ya teman-teman. Nah, untuk hari ini teman-teman kelas 10 harus tetap semangat mengikuti pembelajaran walaupun kita BDR, belajar dari rumah. Oke, untuk hari ini kemarin anak-anak sudah belajar ya tentang ibadah haji, dan untuk hari ini Senin tanggal 15 Februari kita akan belajar tentang zakat dan juga wakaf. Apa itu zakat dan apa itu wakaf? Dulu mungkin anak-anak pernah atau sering mendengar di SMP, SD, kayak gitu ya, sudah sering mendengar. Dan ini merupakan rangkaian dari rukun Islam. Yang pertama rukun Islam apa? Syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji. Nah, kita akan membahas tentang zakat. Perhatikan ibu ya, untuk hari ini zakat itu menurut bahasa atau secara lugawi atau lugo itu artinya tumbuh, suci, berkah. Nah, jadi kalau menurut istilah, zakat itu adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan juga ukurannya. Jadi zakat itu ada macamnya, ada zakat fitrah, zakat mal, seperti itu. Jadi zakat itu tidak hanya terfokus ketika Idul Fitri atau ketika Ramadan kita mengeluarkan zakat, tidak itu aja, tapi zakat mal atau zakat profesi. Nah, itu yang harus kita keluarkan. Contohnya orang tua di kelas 10 ada yang bekerja di PT Antam, dia punya emas berapa gram, dan punya emas juga wajib dizakati. Pekerjaannya dia sebagai seorang wirausahawan atau pengusaha, berarti kan dari keuntungannya itu ada berapa persen yang harus setiap bulan yang dikeluarkan untuk infak, seperti itu, atau setiap tahunnya ada berapa hisapnya, jadi yang dikeluarkan untuk berzakat, seperti itu. Kemudian hukum zakatnya seperti apa ya? Kalau Allah berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Artinya dirikanlah sholat, kemudian tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, jadi ketentuan zakat itu harus ditunaikan, seperti itu. Kemudian dari beberapa hadis atau rawi yang menyatakan bahwa hadis itu sifatnya untuk membersihkan harta kita. Semakin harta kita dibersihkan, berarti semakin berkah rezeki yang kita dapatkan, seperti itu. Kemudian yang syarat dan rukun zakat, syaratnya apa? Syarat itu yang harus ada, atau kenapa sih seorang itu harus berzakat, dan syaratnya biar zakat diterima harus ada apanya? Nah, di sini jelaskan ya. Dan di sini syarat zakat yaitu berhubungan dengan subjeknya, yaitu muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Yaitu yang pertama dia harus Islam. Mungkin kalau di agama-agama yang lain mungkin ada, cuma bahasanya atau yang disampaikan beda gitu. Kemudian yang kedua merdeka, yang ketiga balik, dan yang keempat itu berakal. Kemudian syarat yang berhubungan dengan jenis hartanya, berarti harta yang dizakatkan itu juga harus ada syaratnya. Yang pertama milik penuh, artinya itu milik pribadi, milik sendiri, tidak barengan miliknya, bukan milik bersama tapi milik personal. Kemudian yang kedua berkembang itu artinya tadi ketika kita zakat emas, dan emasnya itu setiap tahun tuh harus berbeda. Artinya ketika kita punya emas 1 gram, berarti kan itu tidak bisa dizakatkan. Emas itu bisa dizakatkan ketika sudah mencapai berdasarkan nisab, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu mencapai nisab tadi. Jadi ketika kita sudah mencapai berapa gram, 720 gram atau sekitar 72 gram, berarti kita harus mengeluarkan zakat itu. Kemudian yang keempat itu lebih dari kebutuhan pokok, artinya ketika kita hari ini tidak bisa makan dan kita waktunya mengeluarkan
zakat atau kita pandemi seperti ini dan kita tidak mempunyai uang untuk mengeluarkan zakat, itu berarti tidak harus dikeluarkan. Contohnya di puasa Ramadan, pasti kita harus mengeluarkan zakat yang disebut zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu hukumnya wajib dan bisa jadi tidak wajib ketika kita bahan makanan pokok yang kita punya itu kurang dari 25 kg, berarti otomatis kita tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dan justru kita yang berhak menerima zakat seperti itu. Kemudian bebas dari hutang, artinya orang yang berhutang itu asalkan hutangnya itu dipakai untuk di jalan Allah itu tidak apa-apa, tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau kita berhutang, kata Allah juga keluarkanlah zakat itu walaupun dalam keadaan sempit atau lapang. Artinya ketika kita berhutangnya dalam rangka buat berjihad, bukan buat berjihad di jalan Allah, itu tetap harus dikeluarkan seperti itu. Kemudian berlaku setahun atau haul. Jadi masa zakat itu ada waktu dalam jangka waktu setahun. Kalau setahun itu tadi contohnya kita profesi kita setahun itu udah nyampe lebih berapa itu berarti kita wajib mengeluarkan zakat seperti itu. Kemudian rukun zakat yang pertama itu harus ada pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenai wajib zakat. Kemudian yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang-orang yang mempunyai harta kepada orang-orang yang bertugas atau orang-orang yang mengurusi zakat, yaitu amil. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat berarti harus melalui perantaranya itu apa? Yaitu amil seperti itu. Jadi tidak bisa kita mengeluarkan zakat, itu orang itu tidak mampu, ya udah aku langsung kasih ke dia, itu tidak bisa teman-teman. Itu jatuhnya lebih kepada sedekah. Jadi kalau zakat itu harus ada yang memberikan, kita memberikan ke amil dan amil disalurkan kepada yang berhak itu. Kemudian yang ketiga, penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai pemilik. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, kita berikan kepada amil dan amil memberikan kepada yang berhak seperti itu. Kemudian hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Yang pertama pasti mensucikan harta kita. Kemudian selain itu akan menumbuhkan rasa ketentraman dalam jiwa atau keberkahan dalam rezeki. Kemudian ketika ada hak orang lain yang ada dalam diri kita sudah disampaikan tuh, dalam diri kita tuh akan merasa sebuah kenyamanan, ketentraman seperti itu. Kemudian yang ketiga itu wakaf. Nah, wakaf itu berasal dari kata al-habs, yaitu menahan. Artinya seperti apa? Kok menahan ya? Bisa menahan, bisa mencegah, kemudian itu menahan dari untuk dijual, dihadiahkan, atau diwariskan, tapi kita wakafkan. Nah, contohnya biasanya di pesantren itu kayak ada namanya tanah wakaf. Nah, itu tanah yang diwakafkan, seperti tanah yang diberikan secara cuma-cuma, tidak ada hitung-hitungannya seperti itu. Kemudian hukumnya itu apa? Sunnah. Jadi ketika kita mempunyai kelebihan harta dan niat kita untuk mencari amal jariah atau memperoleh pahala yang berkelanjutan atau tadi amal jariah, berarti kita bisa mengeluarkan harta kita atau menginfakkan, contohnya tadi lahan untuk membangun masjid atau lahan untuk membangun pesantren seperti itu. Nah, kalau di dalam Al-Quran ya teman-teman, nanti di rumah boleh dicek di ayat 92 surat ketiga, yaitu Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Artinya kita akan memperoleh kebajikan, kita akan memperoleh kebaikan ketika kita sudah menginfakkan. Infakkanlah hartamu, walaupun itu dalam keadaan lapang atau keadaan sempit seperti itu. Sehingga dari situ Allah pasti akan memberikan sebuah harta yang diridhoi atau berkah seperti itu. Kemudian rukun itu sesuatu hal yang harus ada. Jadi orang yang berwakaf itu disebut al-waqif dan punya syarat-syarat. Yang pertama,
memiliki penuh harta. Kemudian dia merdeka, jadi tidak budak. Kalau di zaman dahulu atau zaman Rasul itu ada namanya budak. Kalau zaman sekarang tidak ada budak, semuanya sudah merdeka. Kemudian yang kedua yaitu berakal. Artinya, jadi ketika dia mengeluarkan zakat, berarti dia harus berakal terlebih dahulu. Orang gila tidak boleh mengeluarkan zakat ataupun infak karena dia tidak mempunyai akal. Kemudian yang ketiga balik. Balik itu berarti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, atau kalau perempuan sudah menstruasi atau laki-laki sudah mengalami mimpi basah seperti itu. Kemudian yang keempat bertindak secara hukum atau hasid. Artinya ketika dalam menginfakkan harta kita berarti harus ada hitam di atas putih atau harus ada kejelasan yang jelas seperti itu. Kemudian yang kedua, benda yang diwakafkan itu disebut al-mauquf. Jadi tadi al-waqif itu artinya orang yang mengeluarkan wakaf, kemudian al-mauquf itu barang yang diwakafkan. Jadi yang pertama itu syaratnya barangnya itu harus barang yang berharga. Contohnya tadi tanah, kemudian rumah, bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, harta yang diwakafkan itu harus diketahui kadarnya. Apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya atau majhul, kemudian pengalihan harta itu milik siapa, itu tidak sah. Jadi harus jelas, artinya harus jelas kepemilikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, harta yang diwakafkan itu harus milik orang yang berwakaf atau yang mewakafkan. Sebenarnya kalau semuanya orang tuanya mewasiatkan, contohnya si A meninggal, kemudian dia sebelumnya sudah berniat untuk mewakafkan hartanya ke pesantren, dan karena sudah meninggal jadi boleh bisa diwakilkan ke ahli warisnya gitu. Kemudian yang keempat yaitu harus harta berdiri sendiri, artinya harta itu harus personal atau mandiri, tidak boleh harta itu bergabung. Contohnya ini tanah mau diwakafkan, tapi tanah ini yang ingin mewakafkan adalah si A, tapi tanah itu bukan milik si A. Tanah itu milik si A dan juga si B, tapi si B tidak ingin mewakafkan. Jadi yang ingin mewakafkan itu hanya si A, jadi itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, orang yang menerima manfaat dari wakaf atau al-mauquf alaih. Yang pertama itu harus orang-orang tertentu, artinya orang yang menerima wakaf dengan jelas jumlahnya. Kemudian yang kedua yaitu tidak tertentu, artinya berwakaf itu tidak ditentukan kriterianya, jadi bebas seperti itu. Nah, jadi ada ikrar. Ketika kita akan mewakafkan harta kita, itu ada namanya ikrar atau ijab qabul kalau dalam bahasa ini ya. Nah, ucapan ikrarnya seperti ini ya teman-teman, berarti harus diucapkan dalam keadaan sadar. Terus keadaan sadar dia ingin mewakafkan atau mewakafkan duit harta atau rumahnya itu ke orang-orang tertentu. Kemudian harus ada saksi dan bersifat juga pasti seperti itu. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya kita akan mendapatkan yang pertama pasti sebagai ladang pahala atau amal syariah. Kemudian selain itu juga akan menghilangkan cacat dalam harta itu. Nah, itu salah satu hikmahnya. Kemudian harta wakaf dan pemanfaatannya. Untuk pemanfaat wakaf itu atau benda yang tidak bergerak berarti harus ada seperti tanah itu kan tidak bergerak ya, berarti harus jelas nanti dipakai untuk apa seperti itu. Kemudian hak miliknya harus jelas juga. Kemudian kalau wakaf benda yang bergerak, contohnya wakaf uang. Kalau untuk wakaf uang harus dilaksanakan kepada keuangan syariah atau yang mengurusi tentang perwakafan seperti Menteri Agama gitu. Kemudian kalau untuk yang kedua contohnya logam mulia, berarti harus memiliki manfaat yang jangka panjang. Logam mulia itu bisa juga emas seperti itu. Kemudian kalau kendaraan juga harus jelas. Yang ketiga itu harus ada hak atas kekuasaan atau haki namanya. Haki itu artinya mencakup hak cipta, kemudian hak paten, hak merek dan juga desain produk industri. Kemudian ada juga hak sewa seperti wakaf bangunan dalam bentuk rumah. Seperti itu namanya wakaf yang bergerak.
Kemudian untuk prinsip-prinsipnya ya, untuk prinsip-prinsipnya pengelolaan wakaf itu yang pertama, seluruh benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilaksanakan tanpa batas waktu. Kemudian yang ketiga, mempunyai kebebasan memilih tujuan baik sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah atau aturan. Yang keempat, jumlah harta wakaf itu tetap utuh. Dan yang kelima, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Wakaf itu tadi orang yang mengeluarkan. Nah, untuk hari ini cukup sekian ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan anak-anak bisa memahami dan bisa disimak lebih jelas lagi. Dan untuk tugasnya untuk hari ini, teman-teman boleh menuliskan di buku tulis ya, di buku tulis teman-teman, yaitu yang pertama, jelaskan arti wakaf menurut bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua, sebutkan rukun-rukun wakaf. Dan yang ketiga, jelaskan syarat harta yang diwakafkan. Dan yang keempat, teman-teman boleh bertanya kepada orang tua ataupun tetangganya tentang wakaf yang sering mereka berikan, atau mungkin atau saudara yang sering mewakafkan harta apa saja yang biasa diberikan. Untuk hari ini cukup sekian, tetap semangat walaupun anak-anak PDR belajar dari rumah harus tetap semangat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya dari ibu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.